Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Maya Pramesti, NIM 2019-310006. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 020. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nailani Safaria dengan NIM 2019-310022. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana dengan NIM 2019-310180. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Kristianto dengan NIM 2015-310-197. Perkenalkan, nama saya Nidia Febriati Rocky dengan NIM 2019-310239. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggi Mersyalina Himawan dengan NIM 2019-310-316. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Kontribusi pemasaran bagi perencanaan strategis dan keseluruhan rencana mendefinisikan peranan pemasaran dalam suatu perusahaan. Walaupun perencanaan formal menawarkan berbagai macam keuntungan bagi perusahaan, tidak semua perusahaan menggunakannya dengan baik. Nah, adapun pengembangan strategis yang mencakup 4 langkah. Yang pertama yaitu mendefinisikan misi perusahaan secara jelas. Yang kedua, membuat sarana dan tujuan. Yang ketiga, mendesain portofolio bisnis. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana fungsional. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pertama dari pengembangan strategis, yaitu mendefinisikan misi perusahaan secara jelas, dimulai dengan membuat draft dari pernyataan misi secara formal, yang mana harus 1. Berorientasi pada pasar. Maksudnya ialah kita harus fokus pada kepuasan pelanggan. Nah, berorientasi di sini berarti suatu pandangan, perspektif, dan budaya yang terlihat dari proses dan aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai tertinggi bagi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, realistis atau nyata. Yang ketiga, spesifik. Yang keempat, memotivasi. Dan yang terakhir, konsisten dengan lingkungan pemasaran. Konsisten di sini perlu adanya dilakukan untuk membuat sesuatu hal yang biasa menjadi luar biasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai portofolio bisnis. Sebelumnya, rekan-rekan perlu mengetahui apa itu portofolio. Portofolio ialah kumpulan dokumen dari seseorang, baik kelompok, lembaga, maupun organisasi dan sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini perusahaan hendak membuka portofolio bisnis yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan untuk menghadapi peluang dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, perusahaan harus yang pertama berani untuk menganalisis dan menyesuaikan portofolio bisnis saat ini, dan yang kedua mengembangkan strategi pertumbuhan dan penyusutan untuk menyesuaikan dengan portofolio di masa depan. Terima kasih. Nah, oke baik rekan-rekan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi pertumbuhan dan penyusutan atau downsizing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pertumbuhan, yang dimana strategi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah penetrasi pasar. Penetrasi pasar merupakan strategi pertumbuhan perusahaan dengan meningkatkan penjualan produk-produk terkini pada segmen pasar saat ini tanpa mengubah produk. Yang kedua yaitu adalah pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan strategi pertumbuhan perusahaan dengan menggali dan mengembangkan segmen pasar baru untuk produk perusahaan terkini. Yang ketiga yaitu adalah pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan strategi pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk modifikasi atau produk baru pada segmen pasar terkini. Yang keempat yaitu diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi pertumbuhan perusahaan melalui pendirian atau
akuisisi bisnis di luar produk dan pasar perusahaan yang terbaru. Nah, baik rekan-rekan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemasaran dalam perencanaan strategis. Perusahaan pemasaran memunculkan filosofi panutan yang menyarankan bahwa strategi perusahaan harus berkutat di sekitar upaya membangun hubungan yang menguntungkan dengan kelompok konsumen penting. Pemasaran menyediakan masukan pada perencanaan strategis dengan membantu mengenali peluang pasar yang atraktif dan menilai potensi perusahaan untuk mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Pemasaran merancang strategi untuk mencapai tujuan unit. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan materi berkaitan dengan manajemen hubungan kemitraan dan strategi program pemasaran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang manajemen hubungan kemitraan. Manajemen hubungan kemitraan yaitu rantai nilai. Apa itu rantai nilai? Rantai nilai adalah sejumlah departemen yang melaksanakan aktivitas penciptaan nilai guna untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menghantarkan, dan mendukung produk dari suatu perusahaan. Hal-hal ini dia akan berkaitan dengan kepuasan penuh dari pelanggan dan nilai seumur hidup dari pelanggan tersebut. Yang berikut yaitu ada strategi pemasaran. Strategi dari program pemasaran ini ada 3. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting yaitu di mana program dari perusahaan itu membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh para pembeli. Yang berikut yaitu target. Target yaitu proses mengevaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar. Seperti contohnya, pasar A ingin menarik minat dari para pelanggan, yaitu pasar A itu menjual banyak baju. Jadi agar target itu terpenuhi, maka pasar A itu harus menjual baju-baju yang sedang tren atau sedang kalau bisa dikatakan sedang trending, seperti itu. Yang berikut adalah position. Position yaitu suatu kelompok konsumen yang memberikan THD yang sama. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Di sini saya menjelaskan bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu produk atau produk, yang berarti merupakan barang fisik atau jasa atau kombinasi keduanya yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Yang kedua yaitu price atau harga, merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk memperoleh produk atau jasa hasil perusahaan. Dalam mempertimbangkan harga, harus diperhatikan tingkat permintaan produk atau jasa, perkiraan biaya produksi atau operasional, harga produk pesaing, situasi, dan kondisi persaingan. Yang ketiga yaitu place atau tempat, meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Yang keempat yaitu promotion atau promosi, yang berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya. Promosi dapat melalui iklan, menawarkan promosi khusus buat penjual seperti potongan uang tunai. Selanjutnya, mengelola usaha pemasaran. Selain strategi dan bauran pemasaran yang baik, perusahaan juga harus memperhatikan manajemen pemasaran. Mengelola usaha pemasaran membutuhkan 4 fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu analisis pemasaran. Mengelola fungsi pemasaran diawali dengan analisis menyeluruh dari situasi perusahaan. Nah, pemasaran harus melakukan analisis SWOT, di mana ia menilai kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan harus menganalisis pasarnya dan lingkungan pemasarannya agar menemukan peluang yang menarik dan mengidentifikasi ancaman dari lingkungannya. Nah, perusahaan harus menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan serta tindakan pemasaran saat ini dan yang mungkin dilakukan menentukan peluang yang menarik yang paling baik untuk dikejar.
Nah, tujuannya adalah untuk mencocokkan kekuatan perusahaan dengan peluang menarik yang ada pada lingkungannya, sekaligus juga menghilangkan atau mengatasi kelemahan dan meminimalisir ancaman. Nah, yang kedua yaitu perencanaan pemasaran. Melalui perencanaan pemasaran, perusahaan menentukan apa yang akan dilakukan dengan masing-masing unit bisnis. Perencanaan pemasaran mencangkup pengambilan keputusan pada strategi pemasaran yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan strategi secara keseluruhannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi. Strategi pemasaran yang brilian tidak akan berarti jika perusahaan gagal mengimplementasikannya dengan tepat. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran strategis. Implementasi pemasaran yang berhasil bergantung pada seberapa baik perusahaan mendukung orang-orangnya, struktur organisasinya, sistem keputusan dan penghargaan, serta budaya perusahaan ke dalam suatu program tindakan kohesif yang mendukung strateginya. Nah, yang terakhir yaitu kendali. Kendali pemasaran atau marketing control melibatkan evaluasi hasil strategi dan rencana pemasaran, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Kendali pemasaran melibatkan 4 tahap, yaitu yang pertama, manajemen menetapkan tujuan pemasaran tertentu. Yang kedua, manajemen mengukur kinerja. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi penyebab berbagai perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja yang sebenarnya. Nah, yang keempat, yaitu manajemen mengambil tindakan korektif untuk menutup kesenjangan antara tujuan dan kinerjanya. Nah, Rencana pemasaran adalah bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran, sehingga marketing plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis. Komponen utama dari rencana pemasaran yaitu yang pertama, rangkuman eksekutif, dan yang kedua, situasi pasar pada saat ini, ketiga, ancaman dan peluang, yang keempat, tujuan dan permasalahan, yang kelima, strategi pemasaran, dan yang keenam, program tindakan, dan yang ketujuh, anggaran, dan yang terakhir, pengendalian. Fokus pada pelanggan. Semakin banyak pemasar yang menggunakan ukuran dampak pemasaran yang berfokus pada pelanggan sebagai masukan utama bagi pengambilan keputusan strateginya. Jadi, peran kepuasan pelanggan dalam dunia usaha sangatlah penting. Pengambilan investasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memastikan bahwa dana pemasaran mereka tidak terbuang percuma. Pemasar menghadapi tekanan yang besar untuk memperlihatkan nilai tambah sejalan dengan biaya yang dikeluarkannya. Dalam respon hal tersebut, jadi para pemasar mengembangkan ukuran tingkat pengembalian investasi pemasaran yang lebih baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kendali pemasaran. Organisasi pemasaran melaksanakan kendali pemasaran, baik kendali operasi maupun kendali strategis. Lalu, mereka menggunakan audit pemasaran untuk menentukan peluang dan masalah pemasaran, serta merekomendasikan tindakan jangka pendek maupun jangka panjang untuk memperbaiki kinerja pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fokus dalam era hubungan pelanggan. Dalam era hubungan pelanggan ini, semakin banyak perusahaan yang mengubah fokus organisasi mereka dari manajemen produk atau manajemen wilayah menjadi manajemen hubungan pelanggan.